Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah fikih ibadah akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Definisi Fikih, Urgensi Mempelajari Ilmu Fikih, Pengaruh Fikih Ibadah terhadap Ekonomi, dan Perkembangan Fikih dalam Konteks Kearifan Lokal. Baik, sebelum kami mempresentasikan makalah yang telah kami buat, alangkah lebih baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, nama saya Ananda Wahid Nur Alfat dengan NIM 215221287, dan anggota kami yang kedua adalah saudari Eka Apriani Mustikaningrum dengan NIM 215221288, dan yang terakhir anggota kami yang bernama saudari Dira Ayu Widiati dengan NIM 215221294. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Eka Apriani. Untuk saudari Eka, waktu dan tempat kami persilahkan. Kenalkan, nama saya Eka Apriani Mustikaningrum, NIM 215221288. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih dalam konteks kearifan lokal dan perkembangan fikih di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, ilmu fikih dalam konteks kearifan lokal. Fikih lokalitas, sebuah hukum idealnya tidak hanya dihasilkan dari pembacaan atas teks tertulis, namun juga berangkat dari realitas sosial dan budaya dalam masyarakat. Rumusan hukum Islam yang tidak hanya didasarkan pada aspek tekstual, namun juga realitas konstekstual, terutama aspek kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Lalu, perkembangan fikih di beberapa daerah di Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Jawa. Perkembangan di Jawa tidak dapat dipisahkan dari peranan wali. Jumlah wali yang terkenal sampai sekarang adalah 9 yang disebut dengan Wali Songo. 1. Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yang hingga kini masih memiliki sejarah bagi agama Islam, yakni Masjid Demak. Selain sebagai narasumber hukum Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan dalam masyarakat. 2. Kerajaan Mataram. Pada masa Sultan Agung mulai hidup hukum Islam dan perkembangan Islam dan berpengaruh besar bagi kerajaan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berubahnya tatanan hukum di Mataram yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. 3. Kerajaan Cirebon. Di bawah pengaruh kepemimpinan Fathahillah, hukum Islam mengalami perkembangan pesat di Kerajaan Cirebon. Perkembangan Islam dan kuatnya pengaruh terhadap hukum Islam di sana, lapangan hukum tertentu mampu menggeser hukum Jawa kuno sebagai hukum asli setempat. Yang keempat, Kerajaan Banten. Keberhasilan politik dari Kerajaan Banten untuk menyebar luaskan Islam meski dengan cara yang tidak kekerasan memiliki pengaruh yang besar untuk memperluas daerah raja-raja Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan demikian, dalam sejarah tercatat sederetan kerajaan Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu, perkembangan hukum Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16 di Sulawesi telah didirikan kerajaan Hindu Goa dan Talu. Penduduknya banyak yang memeluk agama Islam karena berhubungan dengan Kesultanan Ternate. Dari sinilah hukum Islam mulai berkembang dan digunakan oleh masyarakat Sulawesi. Perkembangan hukum Islam di Kalimantan. Pada masa ini, dalam usaha mengembangkan Islam, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendirikan pondok pesantren untuk menampung para santri yang berasal dari seluruh pelosok Kalimantan. Pada masa berikutnya, muncul seorang pahlawan yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam. Ia lebih dikenal dengan nama Pangeran Antasari. Perkembangan hukum Islam di Maluku dan Irian Jaya. Penyebaran Islam di Maluku tidak lepas dari jasa para santri Sunan Derajat
yang berasal dari Ternate dan Hitu. Raja Tidore masuk Islam dan mengganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Demikian juga Raja Jailolo, ia masuk Islam dan mengganti nama menjadi Sultan Hasanuddin. Peran Kesultanan Ternate pada penyebaran Islam baru dimulai pada masa Sultan Zainal Abidin. Ia juga mengembangkan Islam ke Maluku dan Irian Jaya, bahkan sampai ke Filipina. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam yang ada di daerah-daerah di Indonesia berkembang selaras dengan adanya perkembangan agama Islam di daerah-daerah tersebut. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Eka Apriani. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dira Ayu Widiati. Untuk Saudari Dira, tempat dan waktu kami persilahkan. Nama saya Dira Ayu Widiati, NIM 215221294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Eka Apriani. Pengertian fikih. Pengertian fikih secara bahasa yaitu al-im yang artinya ilmu dan al-fam yang artinya pemahaman. Fikih secara istilah yaitu pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama yang mencakup seluruh ajaran agama. Selanjutnya pengertian fikih ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar hukum syar'i yang khususnya tentang ibadah seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Tujuan beribadah yaitu yang pertama, menghadapkan diri kepada Allah atau berserah diri kepada Allah dengan tujuan untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu mentaati perintah dan menjauhi larangan dari Allah. Hikmah beribadah. Allah mewajibkan umat manusia untuk melakukan ibadah dengan tujuan untuk membersihkan hati dan mensucikan diri dari hal-hal yang buruk. Pentingnya mempelajari fikih. Mempelajari fikih sangat penting untuk kita karena itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Dengan mempelajari fikih, kita akan mengerti tentang aturan-aturan atau hukum-hukum syar'i yang diajarkan oleh agama kita. Orang yang mempelajari fikih akan mendapat banyak kebaikan karena fikih bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang menjaga kita agar terhindar dari kesesatan atau hal-hal yang buruk. Baiklah, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Dira Ayu Widiati. Untuk presentasi yang terakhir, yaitu presentasi yang ketiga, akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai tentang bagaimana pengaruh fikih ibadah terhadap perekonomian. Menurut saya, pengaruh fikih ibadah pada perekonomian menurut saya sangatlah berpengaruh. Karena hubungan antara kegiatan ekonomi dengan fikih ibadah, menurut saya jika tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat yang hakiki, hubungan keduanya bisa dikatakan dengan sebutan simbiosis mutualisme. Karena saling menguntungkan dan membutuhkan satu sama lain. Dengan kegiatan ekonomi manusia dapat mengamalkan fikih ibadah karena manusia mendapatkan bahan-bahan pokok untuk bertahan hidup. Dan fikih ibadah berperan sebagai pedoman perdagangan yang membantu mengatur kegiatan-kegiatan yang ada dalam kegiatan perekonomian agar tetap di jalan yang benar, yaitu mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga tidak mempengaruhi kualitas dari ibadah manusia tersebut. Kegiatan ekonomi secara umum terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut kami jabarkan bagaimana pengaruh fikih ibadah terhadap 3 kegiatan tersebut beserta dengan contohnya.
Untuk kegiatan yang pertama adalah kegiatan produksi. Pengaruh fikih ibadah pada kegiatan produksi adalah pada metodenya atau cara produksi yang harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu dengan menciptakan produk yang amanah atau jujur dalam komposisinya, menjaga kepuasan pelanggan dengan kebersihan baik produk atau tempat produksi, terkhusus pada produksi makanan, dan selalu menjaga kehalalan dari produk yang diproduksi. Alhasil, kualitas produk menjadi naik dan produk menjadi barang unggulan. Pada kegiatan ini, untuk memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri kemanusiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia harus melakukan kegiatan produksi dengan mengikuti ketentuan Allah yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu contohnya pada saat kita memproduksi makanan atau apapun, dari segi kerapian dan kebersihan harus kita jaga. Lalu saat kita memproduksi ayam potong, kita tidak boleh asal-asalan dalam menyembelih, dan bukan hanya ayam tetapi hewan herbivora yang halal dimakan yang lainnya. Karena menyembelih hewan ada tentunya dan berpengaruh pada halal dan haramnya makanan tersebut nanti bila salah dalam tata cara penyembelihannya, dan masih banyak contoh yang lain. Lalu untuk kegiatan yang kedua adalah pengaruh fikih ibadah terhadap kegiatan distribusi. Pada kegiatan ini manusia harus berlaku jujur dalam menjual dan mendistribusikan barang, yaitu contohnya penjualan sembako oleh warung atau toko kelontong, pedagang sayur di pasar, agen penjual pulsa, supermarket yang menjual beragam barang, perum bulog yang mendistribusikan beras, sampai SPBU Pertamina yang mendistribusikan minyak ke seluruh Indonesia. Jika mengikuti dari aturan atau syarat fikih ibadah, mereka harusnya mengikuti aturan-aturan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu dengan menjual barang secara amanah dan tidak mengurangi timbangan, atau menjual stok lawas dengan label baru, barang rusak dijual dengan harga yang sama, menimbun barang dagangan, dan lain-lain. Dapat kami simpulkan pada kegiatan ini bahwa distributor harus berlaku jujur dan tidak melakukan kecurangan baik dari segi ketakaran dan kualitas barang. Pengaruhnya adalah distributor mendapat kepercayaan dan menaikkan permintaan, dan kenaikan permintaan barang yang dijual di distributor, dan tentunya menyehatkan persaingan pasar juga. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Pada kegiatan ini pengaruhnya adalah manusia harus memilih-milih makanan yang benar-benar halal dan boleh dimakan menurut Al-Quran dan Hadis demi kesahan ibadah kepada Allah, karena ada hadis yang mengatakan bahwa jika manusia memakan makanan dan minuman haram satu kali saja, maka dia tidak diterima ibadahnya atau sholatnya selama 40 hari. Atau ada juga, bila ada yang minum alkohol, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Kita tidak bisa mencium apalagi memasukinya. Bisa disimpulkan bahwa manusia harus memilah-milih makanan dan minuman yang halal untuk dimakan dan tidak berbahaya. Pengaruh pada bidang ini adalah makanan haram mengalami penurunan permintaan yang menyebabkan penurunan pemasukan pada barang-barang haram tersebut. Dan lagi, ini juga dapat menyehatkan bagi siapa yang mempraktekannya, karena tentu ada alasan Islam mengharamkan makanan tersebut, entah itu karena dari segi mengancam segi kesehatan ataupun yang lainnya. Yang jelas, semua yang dilarang oleh Islam adalah untuk kebaikan dari umatnya sendiri dan bukan untuk hal-hal lain yang merugikan. Saya yakin semua yang diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis adalah demi kepentingan dan kebaikan bagi umat Islam itu sendiri. Mungkin cukup sekian
presentasi yang bisa atau yang dapat kami sampaikan. Berikut ini kami lampirkan beberapa daftar pustaka kami. Apabila teman-teman ingin membaca atau ingin mendalami materi kami, silahkan membaca pada judul yang telah kami tuliskan di dalam daftar pustaka ini. Mungkin bila ada teman-teman yang ingin bertanya atau karena ada yang kurang paham, bisa bertanya pada kolom komentar di bawah dengan menyebutkan nama dan NIM. Insya Allah akan kami jawab secepat mungkin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah pada penyampaian dan tutur kata kami memohon maaf kepada semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.